antara keutamaan surat yang lainnya, ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang informasi mengenai keumuman ayat-ayat yang ada di dalam cuplikan-cuplikan suratul Baqarah. Ya, khususnya secara umum surat Al-Baqarah. Ya, ini kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan di waktu yang silam bahwa surat Al-Baqarah, ya, ini mampu menjadikan sebagai pengusir setan-setan yang mengganggu rumah-rumah kediaman seseorang. Masih ingat hadisnya, Pak? Sudah atau belum? Sudah pernah. 2-3 minggu yang lalu. Bahwa membaca suratul Baqarah itu mampu mengusir setan. Ya, jadi mengusir setan itu dalam agama kita nggak perlu panggil dukun. Ya, nggak perlu. Ya, nggak perlu kita baca mantra-mantra. Nggak perlu kita bakar-bakar kemenyan. Kita ada sesuatu yang lebih sakti dari itu, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah suratul Baqarah. Dalam hadis yang sekali lagi kita sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, ini hadisnya dari Abu Hurairah, inna syaitan yanfir minal baiti alladhi yuqra' fihi suratul Baqarah. Setan-setan, jin-jin jahat yang mengganggu rumah kita, mereka pasti akan lari kalau rumah itu kita bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan saja surat Al-Baqarah dengan suara yang menggema, yang terdengar di seluruh ruangan, di sudut-sudut rumah kita. Insya Allah setan-setan jahat, jin-jin jahat tidak akan kuat bertahan di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ya, oleh karena itu bagi jamaah kita yang mungkin merasa rumahnya ya sering kali diganggu sama jin-jin jahat, sama setan-setan, silahkan kita bacakan suratul Baqarah. Insya Allah mereka akan lari dari rumah kita mencari kediaman yang baru yang tidak pernah dikumandangkan surat Al-Baqarah. Ya, tentunya syaratnya harus dibacakan. Ya, dibacakan itu harusnya keluar bunyi. Ya, bukan cuman sekadar dipajang-pajang. Ya, kalau cuman dipajang doang, ya pajangan, ya itu nggak ada suaranya. Ya, mereka mah nggak takut dengan pajangan-pajangan. Ya, kalau cuman sekedar naruh Quran, ya setan itu ya tidak takut dengan mushafnya. Ya, maka mereka takut itu kalau Qurannya itu dibacakan. Baik dibaca oleh kita sendiri sebagai penghuni rumah, ataupun dibacakan oleh saudara kita seiman. Ya, mungkin kalau mau dibaca sendirian mungkin banyak juga itu. Ya, 2 juz 4 lembar, 24 lembar. Ya, maka boleh-boleh saja misalnya kita mengundang saudara kita seiman ya untuk tahlilan di rumah, zikiran di rumah sambil menghatamkan suratul Baqarah, kita bagi-bagi tiap orang berapa ayat kita baca sama-sama. Insya Allah dengan izin Allah rumah kita akan diberikan keamanan dari gangguan-gangguan yang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak salah juga dulu pernah sampaikan. Ya, dulu saat pemilu tahun sekian, ya pernah cerita juga kalau nggak salah Pak ya. Ya, rumah saya dulu pernah diganggu. Ya, nggak tahu itu ganggunya dia datang sendiri atau diundang oleh orang lain. Ya, namanya juga masa-masa kampanye. Ya, zamannya ada orang kafir yang mau jadi gubernur. Ya, masih ingat Pak ya? Saya tidak sebutkan nama. Ya, mungkin karena kepanasan kali itu. Ya, kita sampaikan Al-Maidah 51, kita sosialisasikan haram hukumnya bagi seorang yang beriman memilih pemimpin yang tidak seakidah. Ya, maka ya terkadang tiap malam itu rumah saya diganggu dengan gangguan-gangguan yang tersebut.
Ya kadang kalau malam-malam itu Masya Allah tiba-tiba seperti ada kayu gede yang jatuh, gedebak, bukan gedebuk lagi, gedebak. Ya saking kencengnya. Ya sampai-sampai terkadang ya pernah ada satu peristiwa yang saya saksikan dengan mata saya sendiri. Pagi-pagi sebelum ngajar, mertua lagi nyapu, lagi nginep di rumah. Ya tiba-tiba ada anak cecurut yang baru lahir, ada lagi disapu. Ya padahal tadi nggak ada cecurutnya. Ya nggak lagi jauh dari tempat sapu itu disapu lagi, ada lagi cecurutnya. Padahal ya tengok kanan kiri nggak ada sarangnya. Ya nggak ada tempatnya, tiba-tiba muncul. Ya kemudian juga informasi masih dari mertua saya. Ya pada saat di kamar mandi, ya beliau bermimpi banyak kelabang di kamar mandi, dan informasi langsung dari istri saya. Ya saat beliau melaksanakan sholat tahajud, mengucapkan salam yang terakhir, tiba-tiba ada sosok macan hitam ya di bawah meja belajar yang biasa saya baca-baca kitab kalau pengen ngajar. Ya ini luar biasa. Ya makhluk-makhluk halus yang seperti itu ya mungkin saja terjadi menyerang rumah kita. Ya apa solusinya? Sederhana, kita bacakan suratul Baqarah, kita setelin ayat-ayat ruqyah dengan izin Allah, sehari 2 hari ya gangguan-gangguan tersebut hilang dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah ragu dengan kesaktian ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran, karena disitulah sumber kekuatan kita kaum muslimin. Sehingga di masa lalu walaupun kita berperang melawan siapapun, manusiakah yang berbentuk wujud fisiknya ataupun makhluk-makhluk halus, setan-setan, dukun-dukun santet di masa lalu, Rasulullah selalu menang dalam setiap kancah peperangan, walaupun mungkin secara jumlah jauh lebih sedikit, secara persenjataan jauh lebih sederhana, namun begitulah Allah memberikan kemenangan bagi siapa saja yang meyakininya insyaallah taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kembali kita semua kepada kekuatan kita yang hakiki, yaitu kitab suci yang Allah telah bekali kita lewat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang kita kenal dengan ayat kursi. Yang mana ayat kursi itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ini ayat kursi. Ya, bukan sembarang ayat. Ya, dulu pernah terjadi satu peristiwa, ini hadisnya cukup panjang, tidak kita bacakan redaksinya karena nanti khawatir keburu azan. Ya, hadisnya riwayat Bukhari. Dulu pernah ada jin yang suka nyuri korma di Baitul Mal. Ya, ya tukang nyolong ini jinnya. Ya, fisik bisa ya, jin kan metafisik. Iya, jin makhluk halus, jin. Ya. Nyolong korma di masa Rasulullah, ketangkep sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, setelah ketangkep minta ampun dia. Ya, tolong lepaskan saya nggak bakal mengulanginya lagi. Ya, ini emang dasar sahabat Rasulullah baik hatinya. Ini maling udah ketangkep dilepasin ya, karena udah minta tolong, nggak bakal mengulanginya lagi. Ya, lain kayak kita kalau ada yang ketangkep ya nyolong kan kita gebukin rame-rame kan begitu. Ini sahabat Rasulullah saking baiknya, ya ada yang ketahuan nyolong karena dia pengen bertobat dan tidak mau mengulangi lainnya, akhirnya dilepas. Ya, singkat cerita Rasulullah pada pagi hari kemudian mengatakan, apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu pada malam hari? Aku lepaskan dia ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kenapa engkau lepaskan? Karena dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya. Ya, kata Rasulullah, ya itu makhluk sering berdusta, besok juga bakalan nyolong lagi dia. Ya, ini kata informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, di malam yang kedua ternyata betul prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jin nyolong lagi. Ya, ketangkep. Ya, untuk yang kedua kali. Ya, namun untuk yang kedua kali ini dia bersumpah-sumpah, mohon ampun, nggak lagi, saya nggak bakalan nyolong lagi, tolong lepasin, saya nggak akan mengulanginya lagi. Ya, ini lagi-lagi karena sayangnya para sahabat ya kepada orang yang ingin melakukan perbuatan baik, yang bertobat setelah melakukan kejahatan, ini jin dilepaskan. Sampai ketemu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, sampai Rasulullah bertanya, "Kenapa ente lepasin lagi itu?" Ya, dia berjanji akan bertobat ya Rasulullah, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kata Rasulullah, itu makhluk udah biasa berbohong, besok juga dia bakalan nyolong lagi. Ya, jamaah sekalian, singkat cerita, di malam yang ketiga ternyata ini makhluk nyolong lagi. Ya, nyolongnya masih yang sama, nyolong korma. Ya, kemudian ditangkap dan sumpah dia tidak bakal mengulangi perbuatan yang sama. Tapi kata sahabat tadi, aku tidak akan melepaskanmu sampai aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata jin tadi, tolong jangan laporkan aku kepada Rasulullah, tolong lepasin. Kalau engkau lepasin, aku akan sampaikan satu informasi rahasia kepadamu, yang kalau engkau tahu itu, niscaya makhluk bangsa kami, jin-jin, tidak akan mampu mengganggumu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ini sahabat mendapatkan tawaran menarik. Ente tahu informasi itu. Akhirnya diberikanlah satu informasi, dibacakanlah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang kita dengar dengan surat ayat-ayat kursi. Lalu kemudian dilepaskanlah jin itu karena sudah memberikan informasi yang menarik. Ya, maka singkat cerita, sahabat tadi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya, kasih tahu ya Rasulullah, itu jin yang kemarin nyolong 2 kali, nyolong lagi yang ketiga kalinya sebagaimana yang engkau prediksi. Namun aku lepaskan ya Rasulullah karena dia memberikan aku satu informasi. Katanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayat kursi, yang kalau dibaca itu ayat tidak akan mampu tersentuh oleh makhluk-makhluk halus seperti bangsa mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang membacanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqat wa huwa kazub, yaitu orang memang orang tukang bohong, ya, tapi kali ini dia benar informasi tentang ayat kursi. Walaupun itu informasi dari jin-jin jahat yang suka bohong, yang suka nyolong, yang suka korupsi, tapi informasi terkait dengan ayat kursi itu benar, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga inilah yang dijadikan senjata bagi orang yang beriman untuk melawan makhluk-makhluk halus yang seperti itu. Ya, makanya disinilah rahasianya. Kenapa kaum muslimin kalau ba'da sholat itu selalu membaca zikir? Di antara zikir yang layak dibaca itu diantaranya adalah membaca ayat kursi. Dan kenapa dalam zikir-zikir al-maksurat, zikir pagi, zikir petang, itu selalu dibaca ayat-ayat kursi? Dan kenapa sebelum kita tidur itu kita membaca ayat kursi? Karena ini ayat bukan sembarang ayat. Ini ayat kalau dibaca insya Allah mampu memberikan perlindungan bagi kita semua dari makhluk-makhluk yang demikian. Ya, termasuk pencurian harta dari makhluk-makhluk halus. Ya, kalau bahasa kitanya tuyul apa namanya itu, yang suka ngambil duit, yang tiba-tiba duit kita hilang. Ya, ini dalam agama kita realitanya ada.
Ini hadis yang barusan disebutkan, ini bukan cerita dusta, bukan cerita fiktif, bukan cerita bohong. Ini sahabat yang menceritakan, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, sehingga mau kita aman dari pencurian-pencurian, bacalah surat ayat kursi. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai informasi, surat ayat kursi itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. 255. Ya, makanya ajarkan anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita punya anak nggak hafal ayat kursi. Ya, makanya ini rahasianya kenapa di dalam ritual tradisi masyarakat kita, ba'da sholat itu kita zikirnya kenceng. Maksudnya apa? Ya, untuk ngajarin anak-anak kita yang belum hafal. Mudah-mudahan kalau kita baca kenceng, mereka sering dengar, lama-lama sering dengar, insya Allah lama-lama menjadi hafal. Seperti kita juga kan, kapan kita ngapalin ayat kursi? Ya, perasaan nggak pernah ngapalin, tapi kita hafal karena sering mendengar dari zikir yang sering dibacakan oleh para orang tua kita dalam tiap-tiap setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, apalagi ibadah Allah. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah pernah menyampaikan, hadis riwayat Imam Nasai dalam kitab Sunan Al-Kubra, siapa saja yang membaca ayat kursi setiap kali dia menyelesaikan ibadah sholat, tidak ada yang mampu menghalangi dia untuk masuk surga kecuali adalah kematiannya. Ini luar biasa. Ya, orang kalau tiap habis sholat baca ayat kursi, kalau dia mati, insya Allah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan tentu itu bagian dari keutamaan beberapa ayat-ayat yang kita sebutkan, dan tentu itu semua adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu hendaklah kita membaca surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Ya, surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Ya, ini mohon maaf waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, nanti silakan Bapak Ibu sekalian buka Quran surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Nah, itu sering-sering dibaca. Ya, insya Allah dengan ayat tersebut mampu memberikan perlindungan tambahan bagi kita yang membacanya, insya Allah taala. Ya, apalagi bagi kita yang ingin mengamalkan bacaan satu paket Al-Baqarah ditambah surat Al-Imran. Al-Baqarah ditambah surat Al-Imran. Ya, ini ramuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, fa in akhazaha barakah wa tarakaha hasrah. Kalau engkau mengambil porsi mengamalkan bacaan suratul Baqarah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Imran satu paket, maka niscaya Allah akan berikan keberkahan. Dan kalau engkau tinggalkan, maka itu adalah suatu kerugian. Wala tastati'uhal batlah, dan niscaya tidak akan mampu ditembus oleh tukang-tukang sihir yang mungkin mengirimi sesuatu yang mampu mencelakakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ramuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita amalkan insyaallah kita semua nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menangkal godaan-godaan setan, gangguan-gangguan jin-jin jahat, itu membaca ayat atau membaca surat? Ya, membaca surat. Ya, makanya dibacanya itu dari awal sampai terakhir. Ya, dari mulai
awal sampai terakhir. Dari mulai ayat 1 sampai 286 ini kita bacakan semua. Sebab bunyi hadisnya tuqra fihi surah Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah, bukan dibacakan ayat. Ya, jadi harus dibaca full surat Al-Baqarah. Ya, bagaimana teknisnya? Ya, kalau teknis bacanya silakan. Mau kita baca cicil silakan. Ya, yang penting di tempat yang sama. Ya, mau kita baca sendirian atau kita rame-rame gotong royong silakan. Silakan semua ayatnya dibacakan dari awal sampai terakhir. Ya, kalau kebanyakan bisa saja misalnya kita undang 28 orang, ya masing-masing baca 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, kan kelar juga itu 280 ayat. Nanti sisanya tuan rumahnya yang baca, kan begitu. Ya, yang penting surat Al-Baqarah kita bacakan di tempat yang di situ ada gangguan setannya. Dan tempat yang dimaksud ini tidak terbatas dengan rumah. Ya, mungkin kita punya kantor, mungkin kita punya gudang, mungkin kita punya, ya banyak tempat-tempat itu mungkin yang mungkin sebelumnya itu menjadi tempat penghuni makhluk-makhluk yang seperti itu. Karena kita di bumi ini hidup bukan cuma manusia, ada makhluk-makhluk lain termasuk jin yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat mereka? Sama di bumi di mana kita tinggal. Dan jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik insya Allah mereka beriman tidak akan mengganggu. Tapi yang jahat ini, yang suka ganggu, yang suka nakut-nakutin, maka kita tidak perlu takut dengan mereka. Tidak boleh orang beriman takut terhadap makhluk-makhluk Allah selama kita berada dalam kebenaran. Maka kalau itu terjadi silahkan bacakan suratul Baqarah, insya Allah mereka akan pergi. Ya, jamaah sekalian, hanya saja tadi catatannya dibaca. Ya, kalau dibaca itu ada suaranya. Ya, karena Quran itu diturunkan suara apa tulisan? Ya, nanti silakan cross check informasinya. Dulu malaikat Jibril ngasih wahyu ke Nabi Muhammad itu dibacakan Qurannya atau dikasih mushafnya. Ya, ini Muhammad tolong ente sampaikan. Ya, enggak ada. Ya, dibacakan. Ya, Quran itu dibacakan. Bahkan dalam sejarahnya sampai Rasulullah wafat meninggal dunia, tidak ada satupun mushaf Al-Quran yang tertulis lengkap dalam satu mushaf dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada sampai Rasulullah wafat. Ya, kapan proses penulisan itu nanti dalam sejarahnya baru diusulkan pada masa Khalifah Sayyidina, ya pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian disempurnakan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atas usul Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu artinya sampai masa itu tidak ada satupun mushaf Al-Quran yang tertulis, apalagi tercetak. Ya, karena cetakan Quran belum ada. Ya, karena buku-buku, pulpen, kertas-kertas ini belum ketemu. Kita bicara ratusan tahun yang lalu. Tapi Qurannya sudah ada. Lewat apa? Lewat lisan. Ya, dihafalkan oleh Rasulullah, dihafalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga banyak di antara para sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran. Ya, makanya kalau kita ingin membacakan suratul Baqarah ini harus dibaca, harus keluar suara. Jadi bukan cuman Qur'annya kita fotokopi, Al-Baqarah ditempelin di tembok-tembok. Ya, bukan. Itu cuma sekedar pajangan dan aksesoris. Jadi harus keluar suaranya. Baik dibaca oleh kita secara mandiri ataupun dibaca oleh saudara kita seiman yang saling membantu. Yang penting ada suara Quran yang kedengaran di rumah tersebut atau di ruangan tersebut. Dan termasuk ya membacakan Quran dengan media-media elektronik. Silahkan saja. Mau setel MP3 Quran silahkan. Mau setel radio kaset kalau masih ada. Ya, mau di HP ya, aplikasi ada suara Quran silahkan. Yang penting keluar suaranya. Ya, cuman sebagai informasi,
Ya, jin itu juga nggak kalah-kalah gaptek teknologi. Ya, karena pernah juga saya ini cerita ya yang pernah terjadi. Pernah waktu itu saya setelkan ruqyah bacaan Quran di laptop. Ya, jadi saat ada gangguan-gangguan jin itu, ya saya selain baca saya setelin Qurannya. Al-Baqarah, ya di sini kan di laptop itu ada rekaman Al-Baqarah. Jangankan Baqarah, Quran 30 juz ada. Tinggal kita setel, volumenya dikencingin. Kitanya tidur. Ternyata belum sempat kita tidur, itu laptopnya udah mati sendiri. Iya, kenapa? Ya kan setan, ini kurang ajar nih, gua kepengengan, gua matiin aja. Dia juga ngerti teknologi. Ya, makanya perlu juga upaya kita untuk membaca secara mandiri. Ya, karena agar mereka nanti kabur insya Allah setelah kita bacakan surat Al-Baqarah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.